Ya, selamat berjumpa kembali kapanpun dimanapun Anda berada. Ini pertama saya ingin katakan bahwa coba saya cek dulu ini suka-suka begini ya. Oke sih. Ya jadi eh, pertama-tama saya tak kemarin berubah mengubah jadwal saya dan sekarang ya hasilnya seperti ini ya. Akhirnya kita melakukan secara asinkronus dan ini kalian ya. em, apa namanya eh absensi kalian akan dilakukan dengan melalui mengisi G-form yang akan saya sebut sebagai polling sebenarnya. Nah, yang perlu kalian pahami itu adalah sebenarnya kita revise dulu apa yang sudah disampaikan sebelumnya ya terkait dengan media planning, dan media planning ini sebenarnya ada berbagai konsep yang harus dipahami dulu. Jadi media planning itu bisa, kalau kamu bisa lihat di sini, adalah bagaimana melakukan pada intinya komunikasi secara efektif. Jadi ada segmenting, targeting, kemudian positioning, research, dan nanti ketika sudah melakukan research itu kamu melakukan implementasi. Nah, di segmenting dan targeting ini adalah kita mulai memahami bagaimana yang ini ya, sebuah tahapan yang kita di tahap identifikasi masalah sebenarnya. Nah, walaupun saya tidak mengajar langsung di sini, tapi ini harus dipahami dulu gitu ya. Nah, kamu kalau misalkan melakukan segmenting itu adalah kamu sudah tahu ada hal-hal yang dibagikan, antara lain masalah perbedaan-perbedaan, contohnya harga. Dengan harga mungkin orang juga mengatakan itu keterjangkauan, tapi sekarang kayaknya dua hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibedakan mungkin. Jadi harga itu adalah keterjangkauan, dan kemudian keterjangkauan itulah akses. Jadi distribusinya seperti apa. Nah, sekarang distribusinya mungkin satu melakukan melalui retail, yaitu melalui toko-toko gitu ya, atau sekarang sudah bisa langsung dikirim kepada konsumernya. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu segmentation dan kita bisa menerapkan itu dalam kategori-kategori tadi ya, barulah kita kemudian bisa tahu mau kemana ini arahnya. Dan di sini ada beberapa apa namanya targeting based on segmentation, apakah itu daerah ya, sosioekonomik, psikografik, dan tadi ya buying situation. Dan kayaknya sekarang sudah mulai banyak konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah ya buying situation ini. Keadaan membelinya seperti apa? Apakah urgent gitu ya? Apakah terdorong atas impulsif gitu ya, impulsif buying. Makanya kalau misalkan kalian lihat, oh kita membuat produk yang dimana orang beli secara impulsif, ditaruhnya di depan kasir. Nah, itu seperti contohnya seperti itu. Tapi itu adalah bagian lain dari satu hal yang kalian pahami, yang mana sekarang segmenting dan targeting ini bergerak kepada masalah positioning. Nah, itu juga masih di tahapan sebelumnya. Ketika kamu sudah tahu positioning dan ini adalah pembagian seperti ini ya, eh, kamu silahkan dicarikan gitu ya, karena akhirnya tiap bulan, tiap tahun itu selalu menciptakan produk baru dan kemudian ditargetkan, dan ada semacam positioning produknya seperti apa. Nah, ini positioning ini terkait dengan ruang dan waktu, dan ruang dan waktunya itu uh, banyak berkaitan dengan berbagai hal seperti itu. Nah, setelah melakukan research ya, dan kemudian kita tahu apa yang harus didapatkan dan disimulasikan dengan hal-hal yang apa tuh, dengan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, dirilisnya atau kemudian yang kita tujukan adalah bagaimana membuat para konsumen eh, menghilangkan market pain-nya ya.
market pain-nya seperti apa. Jadi kita di ilmu sosial dan ilmu politik menggunakan pendekatan-pendekatan interaksi sosial berbasis psikologis seseorang atau keadaan pemikirannya seperti apa, sehingga kita bisa menjual atau bisa memberikan manfaat produk kepada masyarakat. Kata-kata halusnya gitu ya, bukan menjual barang tapi memberikan manfaat kepada masyarakat. So that's another kind of positioning. Nah, ketika Anda sudah tahu dan ada risetnya, dan kita bisa lihat di sini contohnya ya, industri kopi. Kenapa kopi sempat ramai muncul di permukaan, dan sekarang juga sudah mulai muncul ini ya, salah satu drinking culture di Indonesia adalah mungkin ada matcha, ada hal yang lain seperti yogurt yang katanya lebih, bukan katanya ya, yang dipositioningkan sebagai sesuatu yang sehat untuk dikonsumsi misalkan. Nah, ini juga munculnya apa namanya, eh, yang lagi ramai sekarang itu adalah meminum matcha dengan berbagai bentuk, ditaruh di es krim, di mix, di apa namanya, di minum hangat, diminum dingin dan sebagainya. Itu tentu melalui sebuah penelitian, dan kita bisa lihat semua itu kita targetnya ke siapa. Ternyata memang target di Indonesia untuk saat ini adalah ya kalian ya Gen Z, karena kalian memberikan kontribusi terbesar terhadap pasar ya. Kalian itu lumayan impulsif juga, dan di sini kita bisa lihat Gen Z yang sedang sekolah dan juga sedang kuliah atau menunggu kabar berita untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi sekitar 18 sampai 24 tahun gitu, sampai 27 tahun, yang bisa berkontribusi kepada drinking culture ini. Waktu itu sekitar 1 tahun yang lalu fokusnya terhadap munculnya kopi. Nah, minggu ini di video ini ketika kita revise antara semua itu yang telah disampaikan sebelumnya ya, segmenting, targeting, positioning, ini minggu lalu, minggu ini maksudnya minggu ini yang lalu gitu. Sekarang kita mulai masuk ke masalah jangkauan dan bobot. Di jangkauan dan bobot ini sebenarnya kalau kita menggunakan kata yang exact, yaitu adalah bagaimana kita tahu tadi kan masalah targeting. Nah, targetnya itu sebanyak apa dan kemudian kita mau melakukan itu sebanyak apa. Sebentar, ya secakupannya apa dan ingin kita lakukan sebanyak apa gitu ya, bukan ya, ada frekuensi dan juga ada mungkin apa tuh, bagian-bagian yang penting tentang ya kan menghubungnya dengan target, dan kemudian di sini karena ada target tentu harus dievaluasi. Nah, ini antara jangkauan dan bobot. Kalau jangkauan seberapa jauh? Kalau bobot seberapa kena? Nah, kalau mau yang kecil-kecil tapi kemudian diulang-ulang, nah itu konsepnya seperti itu, kecil-kecil tapi diulang-ulang. Atau kamu mau yang kayak gong tuh, duar gitu ya, gak usah diulang-ulang, cukup sekali dan orang langsung ada semacam keputusan membeli atau suatu impression atau suatu experience ya. Itu semua sangat bergantung dengan bagaimana kita melakukan planningnya seperti apa. Nah, planning ini tentu nanti akan berkaitan dengan kalian ya, bagaimana itu bisa dilakukan, dan sebenarnya ini berkaitan erat dengan masalah masalah kemampuan kita yang diukur. Jadi perencanaan media itu tentu ada kaitannya dengan kemampuannya seseorang. Nah, kalau kita bisa lihat, jadi kalau di sini acuannya adalah jumlah total individu atau
anggota atau audiens atau peserta yang terpapar atas kampanye iklan tertentu. Jadi jumlahnya adalah individu. Kalau misalkan kita menggunakan TV, ya artinya berapa ratus ribu orang, berapa juta orang yang menonton iklan ini gitu. Nah, artinya ini adalah walaupun kita menyebutnya seberapa jauh, tapi sebenarnya diukurnya dengan seberapa banyak orang gitu ya. Nah, karena kan hubungannya dengan keluasan. Jadi ini bisa kita bayangkan kalau di era sekarang adalah kita menggunakan konsep kalau waktu itu menggunakan IMC, tapi sekarang sudah menggunakan multi platform atau kalau di AI itu biasanya omni channel katanya gitu. Ya boleh juga seperti itu, tapi konsepnya sebenarnya bisa lebih simple gitu ya. Intinya adalah ya berbagai channel ya, multi channel, multi platform kalau orangnya seperti itu. Dan sekarang juga sudah mulai menggunakan influencer. Nah, kalau kita bisa melihat ketentuan-ketentuan masalah media planning ini, definisinya ada banyak terkait dengan masalah jangkauan. Jadi menentukan di mana, kapan, dan berapa sering ditempatkan untuk mencapai audiens sasaran tadi secara efisien. Nah, kalau kita lihat ini kan suatu konsep besar dan sebenarnya yang penjelasan-penjelasan ini kalau misalkan terhadap pemangku hajat atau siapapun ya, klien atau bos kamu atau misalkan bagian brand manager, kamu harus menyatakan bahwa sebenarnya ini akhirnya balik lagi ke masalah branding. Brandingnya seperti apa? Nah, branding itu adalah suatu ide, gagasan. Nah, kita yang create maunya seperti apa brand strategi ini. Nah, kita bisa mulai dari mana aja untuk merubah brand atau untuk merubah positioning. Nah, brand ini tentu kalau benar-benar mau itu ya, mau berubah total, nah itu tentu ada konsekuensinya. Makanya kita tidak selalu menggunakan konsep rebranding, tapi kita masih kayak positioning gitu ya. Positioningnya mau yang seperti apa? Misalkan contoh Starbucks mengeluarkan RTD. Kalau ada yang tahu ya, Starbucks RTD itu di sini ya adalah suatu minuman Starbucks yang bisa dibeli di toko swalayan. Nah, ini apakah ini termasuk rebranding, mempengaruhi dengan brandingnya? Tidak ya. Branding Starbucks masih premium coffee drinks gitu mungkin ya, atau ya masih premium. Tapi kalau misalkan mereka mengeluarkan RTD, artinya tentu apa? Dia masih harganya harus lebih mahal daripada yang lain gitu. Nah, ini dijualnya mungkin di swalayan-swalayan yang lebih ini ya, yang lebih aksesnya lebih mudah, yang kalian tidak perlu hassle gitu ya, masuk ke tokonya apa dan sebagainya, harganya sudah ada di situ dan itu ready to drink. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, apakah ini mempengaruhi branding? Tidak, tapi ini adalah salah satu konsep dia melakukan repositioning. Jadi repositioningnya adalah dia begitu ya, apa tuh? Lebih terjangkau, lebih gampang gitu ya, aksesnya lebih mudah tanpa kamu harus gimana-gimana gitu ya, sehingga masih tetap mempertahankan brandnya dia gitu. Nah, ketika kamu sudah paham apa yang harus kamu lakukan dengan jangkauan ini ya, dan coveragenya seperti apa, nah dan tentu seperti apa bentuknya. Nah, kalian bisa lihat di sini jangkauan yang ditargetkan antara lain adalah misalkan audiens yang seperti apa, individu yang berusia berapa, kapan, di mana dan sebagainya gitu kan. Itu kan bagian dari segmenting tadi ya, bagian daripada ini ya. Dan kemudian sekarang adalah masalah reach-nya. Nah, kalau misalkan kita
tadi ada uh, apa namanya, jangkauan dan bobot. Nah, tadi sudah dibahas jangkauannya. Nah, sekarang kalau bobot gimana? Nah, bobot itu sebenarnya lebih ke arah ini masih jangkauan sih. Eh, Sebenarnya lebih ke arah eh, efeknya seperti apa gitu ya. Nah, ini oke, ini masih di bobot ya, masih di reach. So, walaupun dua-duanya itu reach dan ini ya ada perbedaannya, mereka biasanya masih menggunakan kata yaitu jumlah sih sebenarnya. Di sini contohnya ya, kita lihat, bayangkan Anda bertugas memasarkan mobil mewah dan Anda ingin membuat kampanye iklan televisi untuk mempromosikannya. Anda memutuskan untuk beriklan di TV. Oke, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Walaupun kita ngerasa bahwa kayaknya kalau mobil mewah di iklan TV kurang oke gitu. Bisa juga. Biasanya barang-barang mewah itu lebih personalized gitu. Dengan biasanya mereka mengadakan uh, open ya, experience-nya harus lebih dekat karena lebih personal. Biasanya mereka kayak membuka suatu pameran yang dimana bisa digunakan secara langsung gitu, dan kemudian mereka biasanya bekerja sama dengan bank-bank yang di situ mungkin kreditnya lumayan ini ya, lumayan besar. Kalau misalkan kita campaign, kita lihat nih, apakah di TV untuk mobil mewah tepat gitu ya. Campaign, ads campaign for luxury car. Coba kita lihat ads campaign luxury car. Mereka akan munculnya seperti apa nih? Baik, luxury car. Nah, luxury car yang kita bicarakan bukan luxury car yang brand tertentu yang seperti Anda bayangkan seperti Ferrari, Lamborghini. Tapi sebenarnya semua brand gitu ya, semua brand pasti punya luxury luxury produknya. Tidak, kita membicarakan mobil-mobil yang Rolls Royce ya, saya sebutkan aja Mercedes-Benz atau BMW. Kita misalkan di sini saja bisa melihat luxury car itu dikeluarkan juga oleh kita lihat ini oke, masih di branding-branding yang memang memproduksi luxury cars ya. There you go, Lexus ya, bagian dari Toyota dan Honda juga nih. Jadi bagaimanapun juga ada segmentasinya masing-masing ya. Honda juga udah mulai masuk luxury car-nya tapi untuk yang sedan gitu. Nah, kalau kamu lihat, kita lihat ads campaign-nya seperti apa. Ah, ternyata ini apa? Toyota bukan sih? Yes, yes. Ya, Toyota ternyata ya. Toyota juga berani bersaing untuk masuk ke luxury car. Itu mungkin yang di atas 2000 cc gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini kalau misalkan ads campaign luxury car? Nomor satu tentu mereka menawarkan branding apa, kebanggaan, prestige ya, dan kemudian sudah lagi tidak bermain di kata-kata keluarga atau sudah tidak bermain dengan image-image apa, image-image yang daya tahan atau cepat. Dan mereka sudah memainkan misalkan di sini berbaju dan dikaitkan dengan gaya hidup gitu ya. Dan ada suatu iya, mungkin ada sex appeal-nya juga. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi untuk kalau misalkan kita balik lagi, apakah luxury car boleh dipakai di itu ya, di TV? Ya, boleh-boleh saja. Tetapi kemudian konsekuensinya seperti apa? So, ya, kalau apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh manusia itu sendiri? Nah, manusia itu sendiri tentu semuanya memiliki suatu konsep yang sangat mereka merasa bahwa ini adalah bagian yang penting yang harus di
dicapai gitu ya. Jadi mereka penting bahwa ketercapaian itu adalah bagian dari tujuan hidupnya. So, kamu dalam konsep seperti ini, apa yang seharusnya Anda lakukan kan gitu ya? Saya kira boleh aja semua yang dilakukan. At the end of the day, semuanya itu subjektif, tetapi um, ya itu ya orang kayak kita nanti gimana tuh cara ngukurnya gitu. Nah uh, itu dia tuh. Tidak semua hal gitu ya diukur dengan jumlah sales. Jadi saya berhasil bisa menjual berapa mobil, tidak seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bisa menjangkau berapa orang, nah itu kalau kita bisa menjangkau banyak orang, dengan demikian ada kemungkinan bahwa potensi untuk membelinya lebih besar. Seperti itu sih. Jadi kita tidak bisa menentukan sebenarnya berapa banyaknya sales, tapi kita bisa menentukan berapa orang yang bisa dijangkau. Itu sih sebenarnya kata kuncinya. Sini adalah salah satu konsep, salah satu contoh ya. Oke. Ini viewership, ini message reach ya. Ini kalau kalian silahkan cari tahu mobilnya apa ya gitu ya. Nah sebenarnya ini ya kata-katanya adalah 1 juta, sangat besar ya. 1 juta itu sangat besar. Karena biasanya 300-500 ribu. Nah 1 juta itu lumayan besar. Nah kita bisa tahu sebenarnya untuk bisa melakukan itu dengan demikian ya. Oke, kita lihat dengan demikian kita bisa tahu berapa angka, berapa harga yang bisa dihabiskan gitu ya. Nah kalau misalnya kita sudah tahu individu kaya, ini dari tadi nongol terus ya individu kaya. Sebenarnya bukan individu kaya ya, tetapi orang yang sudah financially mature atau financially apa ya, ya mature atau financially ya financialnya baik gitu ya. Dari tadi ini individu kaya terus nih. Dan kemudian oke, yang menghargai kemauan kinerja, target jangkauan fokus kelompok spesifik dari 1 juta perisa yang cocok dengan demografi. Nah, ini ya sepertiganya. Oke. Oh, oke sih. Mewakili mereka yang kemungkinan besar tertarik dengan produk Anda. Jadi oke, jadi dari 1 juta di ini kan 300 ribu yang bisa itu ya. Jadi harus dipahami dulu 1 juta itu termasuk orang yang tidak tertarik juga. Jadi misalnya kalau kamu taruh di TV yang nonton bisa nggak orang-orang yang dimaksud di sini ya, individu yang tadi ya dengan financially itu ya mature gitu ya, tetapi mungkin anak-anak, ibu-ibu dan sebagainya gitu. Nah di situ kita bisa tahu kalau situ sudah terjadi, maka yang kebentuk adalah brandingnya kan gitu ya, brandingnya seperti apa, dan dari situ hanya sepertiganya sih yang bisa tertarik dengan punya Anda. Jadi dari 1 juta kalau orang nyebutnya adalah calon konsumennya adalah 300 ribunya. Seperti itu. Nah, desired target reach atau DTR itu betul nggak sih? Ya, target reach kalau M apa coba? Saya lupa nih. Yes, message reach ya. Message reach-nya itu siapapun yang membaca gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari itu ya DTR-nya ini dan kemudian target ocean seperti apa. Jadi kita bisa tahu bahwa sebenarnya penayangan di TV boleh-boleh aja, dan itu akan diulang-ulang mungkin dengan cerita, dengan apa gitu ya, dengan orang-orang tertentu yang bisa menimbulkan atau ngebentuk suatu branding luxury car itu seperti apa, dan itu akan terjadi mungkin selama 3 bulan. Dan itu ada program-program selanjutnya sebenarnya ya, ada activation yang kemudian dilakukan di lapangan, seperti ada event atau misalkan kamu bisa menyobain mobilnya langsung, dan kemudian ada mungkin kerjasama dengan bank, atau kemudian mungkin juga seperti apa gitu ya, mungkin apa ya, dari bank, event, pameran, ada convention, atau mungkin hadiah juga dan sebagainya. Dan dengan demikian kita bisa tahu bahwa sebenarnya perencanaan media ini harus beriring-iringan dengan yang tadi saya katakan berbagai channelnya itu. Nah, at the end of the day kita tahu bahwa sebagian besar kita tahu bahwa ketika Anda sudah tahu
target yang akan dikejar gitu ya, jumlahnya seperti apa, kita juga dari sini efektivitasnya sudah terbentuk ya. Jadi bisa mengoptimalkan anggaran dan juga bisa tahu uh, apa tuh uh, uh, arahnya mau kemana gitu. Dan sebenarnya kalau kita mau mengevaluasi semuanya, jadi eh, banyak hal yang bisa Anda gunakan untuk meyakinkan siapapun dalam ini ya, eh, dalam dalam yang ingin Anda lakukan. Ada hitungannya juga ya. Hitungannya adalah menggunakan cost per view gitu ya. Ada berapa dan kita bisa lihat di situ medianya mau seperti apa. Nah, ya memang yang tradisional itu selalu menggunakan TV sih. TV, radio, dan cetak sebenarnya. Dan kita juga tidak tertutup melakukan sifatnya digital, dan kita juga kita bisa lihat bahwa itu adalah bagian dari experience-nya si calon pembeli itu. Nah, calon pembeli juga disebut juga sebagai leads ya, dan kita bisa tahu uh, uh, berjalan dan kemudian kita bisa di tengah-tengah juga melakukan perubahan-perubahan. So, um, dan kalau ditanya apakah semuanya punya cara mengukur yang sama? Tidak juga. Ketentuannya tidak ada. Jadi itu adalah suatu negosiasi yang kalian lakukan kepada institusi atau kepada brand manager kalian atau kepada prinsipal kalian maunya seperti apa gitu. Mereka bisanya kita tahun kemarin seperti ini, tahun ini dengan keadaan ekonomi seperti ini nggak bisa menentukan seperti apa gitu. Nah, dengan demikian juga sebenarnya iklan itulah bagian dari social interaction ya, karena berkaitan dengan manusia. Manusia itu bisa berubah-ubah gitu ya, sesuai dengan keadaan. Ekonomi juga adalah salah satu aspek human yang bisa berubah-ubah. Saya kira sampai sini itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa sehabis menonton ini ada polling yang harus kalian lakukan sehingga itu bisa menggantikan absensi kalian. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di lain waktu.